Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, jika kalian berkunjung ke Jogja, jangan lupa mampirlah ke Kota Gede. Pasalnya, kota ini menyimpan banyak sekali wisata sejarah yang menarik. Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa Kota Gede ternyata pernah menjadi ibu kota Kerajaan Mataram. Maka tidak heran jika di sini terdapat banyak peninggalan penting dan menarik untuk kita kunjungi. Salah satunya adalah Masjid Gede Mataram, masjid tertua yang ada di kota pelajar Yogyakarta. Lalu seperti apa sih keunikan yang ada pada masjid ini dan bagaimana sejarah pendiriannya? Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan kami menelusuri jejak penyebaran Islam di Kota Gede, Yogyakarta bersama Sarung Mangga. Let's go! Masjid Gede Mataram Kota Gede adalah masjid tertua di Yogyakarta. Masjid ini dibangun pada tahun 1587 oleh Raja pertama Mataram Islam, yaitu Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Masjid Gede Mataram berada di kawasan kompleks keraton atau istana kerajaan yang merupakan bagian dari konsep catur gatra tunggal atau 4 kesatuan, yaitu keraton, masjid, alun-alun, dan pasar. Masjid sebagai simbol ketuhanan yang Maha Esa, kerajaan sebagai simbol kepemimpinan, alun-alun simbol demokrasi, dan pasar sebagai simbol kemakmuran. Sedangkan bangunan masjidnya sendiri dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu halaman, pagar keliling, masjid, dan makam. Masjid Gede Mataram itu diawali dari Langgar Dulu oleh Panembahan Senopati. Kemudian dibangunlah masjid utama oleh Sinun Prabu Hanyokroowati atau Raja Mataram kedua. Kemudian disempurnakan oleh Raja Mataram ketiga, Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo, adanya serambi dan jagang. Dan di dalam masjid itu ada beberapa benda yang bersejarah. Satu, beduk. Beduk itu diriwayatkan pada saat Kanjeng Panembahan Senopati itu berkelana di Kulon Progo, melihat sebuah batang kayu, kemudian punya pemikiran bahwa untuk dijadikan beduk di masjid. Ada seorang nenek-nenek diceritakan di situ, disuruh mengantarkan kayu itu ke rumahnya. Jadi nenek-nenek itu tidak tahu kalau itu Raja Mataram pada saat itu. Nenek itu namanya Nyai Pringgit. Setelah kayu itu diantar ke Wetan Progo atau ke Mataram, maka nenek itu dikasih kewajiban untuk membersihkan masjid itu oleh Panembahan Senopati. Kemudian ada mimbar, di situ mimbar besar sekali. Itu zaman Sultan Agung Kerajaan Palembang. Beliau seakan-akan seperti saudara atau persahabatan, saking dekatnya beliau dikasih cendramata berwujud mimbar itu. Itu mimbar itu diceritakan kayunya unglen. Unglen itu walaupun kecil, tapi kalau dikasihkan air tenggelam. Kemudian masjid itu termasuk masjid Keprabon. Artinya masjid Keprabon, masjid itu dulu-dulunya digunakan oleh raja untuk sembahyang, untuk kegiatan keagamaan di situ. Dan bangunan-bangunan itu persis sejak dulu seperti ini, nggak berubah, karena ini sudah menjadi cagar budaya. Jadi pembangunan itu diawasi sekali oleh Dinas Kebudayaan dan Keraton. Proses pembangunan masjid ini terbilang unik karena yang terlibat tidak hanya umat Islam saja,
melainkan umat Hindu juga ikut bergotong royong. Umat Islam membangun masjidnya dan umat Hindu membangun pagarnya. Penggabungan dua unsur budaya ini adalah konsep yang diajarkan Sunan Kalijaga dan dipertahankan hingga sekarang. Dengan pendekatan budaya inilah membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat yang saat itu banyak menganut animisme dan dinamisme. Bahkan diterapkan dalam menyebarkan Islam di tanah Mataram. Memasuki halaman masjid akan ditemui sebuah prasasti setinggi 3 meter yang berwarna hijau. Bagian dasar prasasti berbentuk bujur sangkar dan di bagian puncaknya terdapat mahkota lambang Kasunanan Surakarta. Sebuah jam diletakkan di sisi selatan prasasti sebagai acuan waktu sholat. Bangunan inti masjid merupakan bangunan Jawa berbentuk limasan, yaitu atap yang berbentuk limas dan ruangan yang terbagi dua, yaitu inti dan serambi. Meski menjadi tempat ibadah bagi umat Muslim, Masjid Gede Mataram merupakan peninggalan sejarah akulturasi budaya Jawa, Islam, Hindu, dan Cina. Hal itu terlihat dari tata bangunan yang melekat pada arsitekturnya. Terutama di sisi luar masjid, yaitu pagar yang mengelilingi masjid maupun gapura padu raksa yang ada di dalam halaman masjid. Jika dilihat dari luar, bangunan ini lebih mirip sebagai bangunan candi atau situs kuno lainnya. Di samping budaya Hindu, Masjid Gede Mataram juga menyerap budaya Jawa dan Islam. Pacaosan misalnya. Dalam tata ruang Jawa, Pacaosan merupakan tempat seseorang menunggu jika ingin masuk ke ruang raja. Selain itu, tata ruang di luar Masjid Agung Kota Gede pun menyerupai pola kerajaan Islam Jawa, di mana ada halaman yang menyerupai alun-alun lengkap dengan pohon beringin. Terima kasih Pak, sudah ditemenin masuk ke masjid dan mencari lebih jauh apa aja yang ada di Masjid Gede Mataram ini. Mungkin saya bisa sedikit dijelaskan Pak, apa aja yang mungkin menarik atau yang berbeda di dalam Masjid Gede Mataram ini. Struktur bangunan masjid ini, terutama di ruang utama, dia menggunakan struktur joglo lambang gantung. Joglo lambang gantung. Karena ada belandar yang digantung pada soko bentung. Soko bentungnya nggak kelihatan, tapi ini soko guru. Nah, ini untuk masjid-masjid sejaman dia tidak ada yang menyamai. Ini yang menyamai cuma bangunan milik Keraton Yogyakarta, namanya Bangsal Kencono. Makanya ini bagian dari keistimewaan tata ruang Yogyakarta. Tata ruang keistimewaan Yogyakarta diantaranya Gunung Merapi, Tugu Palputih, Keraton, Panggung Kerapyak, Segoro Kidul, dan Masjid Gede Mataram Kota Gede. Masjid yang usianya telah ratusan tahun itu hingga kini masih terlihat hidup. Warga setempat menggunakannya sebagai tempat melaksanakan kegiatan keagamaan, seperti beribadah sholat, tempat ngaji, maupun kegiatan keagamaan lainnya. Nah sahabat, itulah tadi cerita keseruan kami menjelajahi Masjid Gede Mataram di Yogyakarta. Masjid yang kaya akan simbol dan makna toleransi ini untuk saling menghargai satu sama lain dan simbol Islam itu sendiri. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami. Nantikan terus keseruan kami menjelajahi peradaban Islam di Nusantara selanjutnya. Akhir kata, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.